Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Parian. NIM 20 210 10 4102. Prodi PGMI semester 4. Ya anak-anak, kita masuk di materi, yang dimana Bapak akan membawakan materi cara penggunaan to, either, dan either, yang dimana pengertian to atau to, neither, dan either yang dimana digunakan untuk menyatakan tujuan atau kesamaan pendapat dengan orang lain. Adapun perbedaannya adalah dan to digunakan dalam kalimat positif, neither dan either digunakan dalam kalimat negatif, dimana dalam bentuk kalimat positif untuk misalkan orang pertama bertanya, Henny is at school. Henny berada di sekolah. Nah, orang kedua itu menjawab, so am I. Saya juga, saya berada di sekolah juga. Nah, di sini orang pertama dari contoh pertama itu menggunakan kalimat positif dan menggunakan kalimat su. Jadi dari su ini contohnya misalkan situ dalam pola penggunaannya itu dia itu ke depan. Misalkan contohnya itu pola penggunaannya su, auxiliary, dan subjek. Nah, su, do, I. Jadi su-nya di depan, do-nya auxiliary yang di tengah, dan subjeknya itu I. Nah, kalimat kedua itu kita masuk di to. Nah, contoh kedua itu dalam kalimat to, I am tired. Aku lelah, saya lelah. Nah, I am too, saya juga. Nah, dalam pola penggunaan to ini menggunakan kalimat positif juga, tapi dalam pola penggunaannya itu berbeda. Contohnya misalkan subjek, auxiliary, to. Nah, subjeknya di depan, auxiliary-nya di tengah, dan to-nya di belakang. Contohnya itu I do too. Nah, I-nya di depan itu menjadi subjek, do-nya itu auxiliary yang di tengah, dan to-nya itu di terakhir, yang ketiga. Nah, kita masuk di neither. Nah, dalam kalimat neither, neither itu yang dimana contohnya orang pertama bertanya, Henny is not at school. Henny tidak berada di sekolah. Nah, orang kedua menjawab itu neither I am. Saya juga, maksudnya saya tidak berada di sekolah juga. Nah, di sini dalam penggunaan kata neither menggunakan kalimat negatif. Nah, contoh pola penggunaan neither itu contohnya neither, auxiliary, subjek. Nah, di sini su dan neither itu pola penggunaannya sama, tapi cara penempatannya berbeda. Misalkan su itu di positif dan neither itu di negatif. Yang dimana contoh penggunaannya itu neither do I. Nah, neither-nya itu ke depan, auxiliary-nya itu di tengah itu jadi do. Nah, subjeknya itu I. Nah, kita masuk di pola penggunaan kata either, yang dimana contohnya itu orang pertama bertanya, I am not tired. Saya tidak lelah. Nah, orang kedua menjawab, I am not either. Saya juga tidak lelah. Nah, dalam penggunaan kalimat either itu menggunakan kalimat negatif, yang dimana contoh penggunaan either itu ialah pola penggunaannya subjek. Nah, itu hampir sama to sama either. Maaf, to dan either. Yang dimana itu subjek di depan, auxiliary-nya di tengah. Nah, either itu ada penambahan not, dan terakhirnya itu either. Contohnya misalkan I not either. Nah, yang dimana itu subjeknya itu I, not-nya itu telah digabung dengan auxiliary dan not, digabung jadi not. Nah, either-nya itu di tengah. Nah, baik anak-anak, sampai di situ saja Bapak. Baik, itu saja cara mengenal penggunaan to, neither, dan either. Saya Muhammad Parian meminta maaf jika ada salah kata dalam video saya, dan saya minta maaf sekali lagi dalam speaking
dari saya kurang baik, saya minta maaf. Saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Semoga materi yang saya bawakan pada hari ini yang saya upload bisa menambah ilmu kita. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.